Dari aula lantai 2 Jemaat Dpr Eba, kami panser mengucapkan selamat malam dan salam kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kami berharap kita bisa berjumpa di dalam suasana sukacita karena kita senantiasa di dalam lindungan dan naungan dari Allah Tritunggal. Kita percaya kegiatan yang kita selenggarakan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan dan sekaligus meneguhkan iman kita sebagai murid-muridnya di tengah-tengah dunia ini. Saudara dimanapun berada, kita jumpa lagi dalam Saat Teduh bersama. Saya mengajak kita semua bersuka cita dalam memuliakan Tuhan saat ini. Sama-sama kita nyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Mari kita menyiapkan hati kita, siapkan pikiran dan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Saya memberikan waktu sejenak untuk kita semua merefleksikan diri. Betapa baik, betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati, biarlah Roh Kudus merawat kita. Mari kita angkat pujian, ajarku mengenalmu. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku
Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh sangat senang atas kesempatan untuk boleh duduk di sekitar firman-Mu saat ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar memberikan kepada kami semua kekuatan baru, menyongsong hidup kami di hari-hari yang akan datang. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Kristus, topik percakapan kita malam hari ini adalah arti sebuah pengorbanan. Saudara-saudaraku, banyak orang berkata, "Aku mencintai Yesus dengan segenap hatiku," bahkan merelakan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, seluruh harta dan kekayaannya direlakan untuk membantu menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Namun ada pertanyaan, Anda berpikir kepada siapakah Anda berkorban? Mengapa Anda mau berkorban? Untuk apa Anda berkorban? Dan memang kekristenan tidak pernah luput dari apa yang kita sebut sebagai pengorbanan. Melayani Tuhan berarti merelakan diri untuk berkorban, baik berkorban tenaga, waktu, perasaan, uang, bahkan mungkin juga berkorban nyawa. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya mengajak Anda semua untuk melihat contoh pengorbanan sejati yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab mencatat dengan sangat baik bahwa Kristus adalah Tuhan, sementara manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan akibatnya ialah dia akan mati. Tuhan Yesus tidak tega melihat keadaan seperti itu. Karena itu dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus memilih jalan datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Ini hakikat atau intisari dari makna pengorbanan di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Salah satu sifat Allah yang kita baca dalam Alkitab adalah kudus. Ini berarti orang berdosa harus dihukum. Di dalam kondisi seperti itu, Kristus yang berada di sorga berinkarnasi menjadi manusia dan menjadi korban tebusan bagi umat manusia. Alkitab menjelaskan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba untuk menebus umat manusia, bahkan dunia ini. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara sekalian, Yesus yang adalah Allah rela mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini satu tindakan pengorbanan yang sangat luar biasa. Kita tahu pengorbanan sejati yang Yesus lakukan bagi seluruh manusia itu dilakukan dengan hati yang tulus. Yang menjadi pertanyaan, atas dasar apakah Yesus melakukan pengorbanan itu? Apakah supaya dia menjadi populer dan dikenal oleh dunia? Apakah dia untuk dianggap sebagai orang yang berjasa, sama seperti yang dilakukan oleh banyak orang dalam dunia ini? Jawabannya sama sekali tidak. Lantas atas dasar apa? Alkitab memberi jawab, pengorbanannya semata-mata di atas dasar kasihnya yang besar bagi dunia ini. Saudara-saudaraku, di dalam bahasa Yunani, kata kasih yang dipakai untuk menggambarkan tindakan Yesus ini adalah agape, yaitu kasih yang tulus, tanpa pamrih dan tanpa syarat.
Tidak ada motivasi yang terselubung dan tidak ada udang di balik batu. Inilah ketulusan pengorbanan. Inilah contoh yang paling baik tentang apa arti sebuah pengorbanan. Karena itu hendaknya kita meneladani Kristus dalam setiap tindakan dan pengorbanan kita untuk Tuhan. Alkitab memberitahukan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seluruh pengorbanan dan pelayanan Yesus di dunia diarahkan pada satu tujuan yang jelas, yaitu Bapa dimuliakan. Dan kenapa janji Bapa tentang karya keselamatan bagi dunia ini? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Saudara-saudara sekalian, coba simak kisah di bawah ini. Ada seorang pria yang sangat baik, namanya Erik. Bukan Erik Naragale ya. Dia seorang anggota polisi. Dan Erik melihat pekerjaannya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dan dia sepenuhnya berkomitmen melayani apapun resikonya. Bukti dari hasratnya tersebut terlihat dari tulisan yang terpampang di lemari kantornya, di lemari buku di kantornya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini yang menjadi dasar bagi Erik di dalam kesehariannya sebagai seorang anggota polisi. Kata-kata tersebut bukan semata-mata niat yang mulia, tetapi kata-kata yang menyatakan komitmen Erik terhadap tugasnya sebagai seorang anggota polisi. Satu komitmen yang harus dibayar mahal ketika Erik harus mengalami kecelakaan ketika dia melakukan tugasnya sebagai seorang anggota polisi. Kesungguhannya melakukan pekerjaannya membuatnya menanggung risiko yang cukup besar. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus menggenapi perkataan luar biasa dalam Yohanes 15 ayat 13 ini beberapa jam setelah dia menyatakannya. Peristiwa di ruang atas tempat Yesus berbicara tentang pengorbanan tersebut kemudian berlanjut dengan persekutuan bersama Bapaknya di Taman Getsemani. Kemudian berlanjut dengan sejumlah tindakan pengadilan yang sama sekali tidak adil, hingga penyalibannya di hadapan orang banyak yang mengejeknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai anak Allah, Yesus dapat saja menghindar dari segala penderitaan, penyiksaan, dan kekejaman itu. Dia sama sekali tidak berdosa dan tidak layak untuk mati. Namun karena kasih yang mendorong pengorbanan sejati itulah yang membawa Yesus ke kayu salib. Sebagai hasilnya, kita dapat diampuni jika kita mau menerima pengorbanan dan kebangkitannya dengan iman. Sudahkah Anda percaya kepada Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi Anda? Kalau itu yang dicontohkan oleh Kristus, maka sesungguhnya itu juga yang dituntut dari kita sekalian. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, berkorban tidak sama dengan memberi diri kita hidup dalam penderitaan. Tetapi komitmen kita untuk melakukan tugas-tugas kita dengan sungguh-sungguh akan membuat kita harus berkorban. Seorang ibu guru yang sungguh-sungguh komitmen dengan tugasnya untuk mengajar akan berkorban untuk meninggalkan kesenangan pribadinya, untuk berjumpa dengan teman-temannya lewat Facebook, lewat Instagram, atau lewat apapun, karena dia ingin menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan diri dalam rangka melakukan tugasnya sebagai seorang guru. Di sini dia berkorban untuk satu hal yang lebih mulia.
Saudara-saudara sekalian, ada banyak ahli kimia meninggalkan sukacita hidup mereka yang lain untuk berada dalam ruang yang sepi di laboratorium untuk menemukan obat-obat yang sangat berharga bagi kemanusiaan. Di sini mereka berkorban. Mereka menahan diri dari segala bentuk sukacita yang lain. Contoh yang lain, banyak saudara-saudara kita yang bekerja sebagai penjaga mercusuar di tempat-tempat yang sepi. Mereka meninggalkan sukacita di tempat-tempat yang ramai, menyendiri tempat-tempat yang sepi untuk merawat kehidupan yang sudah Allah ciptakan. Ini bentuk-bentuk pengorbanan yang real, bentuk-bentuk pengorbanan yang nyata. Mereka ingin memuliakan Tuhan dengan apa yang mereka kerjakan, dan hasilnya ialah merawat kehidupan yang sudah Tuhan ciptakan, bahkan yang sudah Tuhan tebus dengan darah anaknya Yesus Kristus. Ada satu kisah lagi saudara-saudara sekalian. Ini cerita dari negeri seberang. Ada seorang bernama Deng Jinji. Satu ketika dia melihat ada beberapa orang tenggelam di sebuah sungai yang arusnya sangat deras. Tanpa berpikir panjang, Deng Jinji pergi untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan itu. Orang-orang itu kemudian semuanya selamat. Sementara Deng Jinji karena kelelahan akhirnya dia hanyut di dalam sungai yang arusnya sangat besar. Deng Jinji tidak mencari popularitas. Dia berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan orang yang sedang dalam kesulitan. Dan sebagai konsekuensinya, dia mengalami kesulitan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, itulah yang telah Yesus contohkan bagi kita. Dia datang untuk melakukan apa yang Allah inginkan, dan lewat tindakannya itu Tuhan diagungkan, nama Tuhan dibesarkan, dan manusia diselamatkan. Kalau sekarang kita bilang kita ingin berkorban, maka itulah standarnya. Apapun yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Dan konsekuensinya adalah sukacita akan dialami oleh kita dan orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Itu menjadi barometer untuk mengukur sampai sejauh mana kita rela berkorban untuk orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudaraku, anggota jemaat Ebenezer Oeba, Panser yang saya kasihi, mari kita bertekun di dalam iman kita. Mari kita meneladani contoh yang telah diukir oleh Kristus bagi kita sekalian. Biar hidup kita menjadi berarti lewat apa yang kita lakukan di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita tidak menjadi sia-sia di dalam keseharian kita, dimanapun kita berada. Roh Allah menolong kita agar kita mampu hidup sebagai murid-murid Kristus dengan standar yang dikehendaki oleh Bapa di sorga, hari ini, besok, dan seterusnya. Amin. Mbah Saudara, Panser, firman Tuhan telah disampaikan. Saudara, mintalah terus kepada Tuhan agar Ia memampukan kita menjadi pribadi yang rela berkorban, agar kita mampu menjadi muda-mudi yang mampu saling bertolong-tolongan. Kami tidak mau menetap dalam kegelapan,
dan kami tidak ingin terus ada dalam kebimbangan. Rinduan kami hanya ingin menyenangkan-Mu. Tolong kami Bapa. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kami ingin hidup yang benar Tuhan. Kami ingin jauh dari tindak yang cemar. Mampukan kami ya Tuhan. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Kristus Yesus, kiranya firman-Mu yang kami dengar malam hari ini menolong kami, orang-orang muda Jemaat Ebenezer Oeba, untuk terus berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, pakailah kami sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk menebar kasih dan cinta-Mu lewat pikiran kami, tutur kata kami, dan juga perbuatan-perbuatan kami sehari-hari. Bapa di surga, sertailah kiranya orang-orang muda dalam jemaat-Mu di sini. Ada yang sementara kuliah, ada yang sementara mencari pekerjaan, ada yang sedang bergelut dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuntun mereka Tuhan, agar mereka tetap setia di dalam iman kepada Kristus, di dalam situasi nyata yang mereka hadapi masing-masing. Karena kami percaya Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri di dalam hidup mereka dari hari ke hari. Bapa di sorga, bersama-sama dengan segenap pemuda Jemaat Ebenezer Oeba, kami ingin berdoa bagi semua orang muda di berbagai-bagai tempat. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka. Bapa di sorga, kami berdoa bagi begitu banyak orang muda yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya, dan karena itu mereka lalu menempuh cara hidup yang keliru. Bapa di sorga, tuntun mereka oleh kuasa Roh-Mu, agar mereka boleh berpaling dari perilaku yang keliru itu, untuk kembali kepada jalan
yang Tuhan sendiri kehendaki. Bapa di sorga, kami berdoa bagi begitu banyak orang muda yang bekerja di berbagai-bagai bidang pekerjaan untuk merawat dan memelihara kehidupan yang sudah Tuhan ciptakan. Berkati usaha dan kerja mereka. Bapa di sorga, kami berdoa bagi begitu banyak orang muda yang putus asa karena berbagai soal. Tuhan, teguhkan hati mereka, teguhkan iman mereka, agar mereka tetap setia pada panggilan mereka sebagai murid-murid-Mu, sebagai orang-orang muda yang memiliki masa depan. Bapa di sorga, bersama-sama dengan Panser, orang-orang muda Jemaat Ebenezer Oeba, kami berdoa bagi persekutuan Jemaat Ebenezer Oeba. Tuhan berkati, biar supaya setiap umat-Mu senantiasa ada dalam keadaan sukacita, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka kuat, tetapi oleh karena mereka hidup di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Bapa di sorga, berkati pengurus pemuda Jemaat Ebenezer Oeba yang berada di tingkat jemaat dan juga di setiap rayon, agar mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh mendampingi para pemuda pada jalan yang Tuhan sendiri inginkan. Bapa di sorga, itu doa kami, itu harapan kami. Kami percaya Bapa mendengarkannya. Bapa di sorga, di dalam cinta kasih-Mu yang besar, kami mohon berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, tuntunan kuasa Roh-Nya yang kudus, tetap menyertai kita sekalian dari sekarang ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah di akhir dalam saat teduh bersama. Sampai jumpa di saat teduh selanjutnya. Tetap berdoa, terus berkarya bagi Tuhan. Sobat Panser, berderaplah satu, solid di saat sulit. Shalom.